khutbah yang berbahagia ini, khotib memberikan 5 nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, nasihat untuk kita semua. Mari sama-sama setelah Ramadan berlalu, kita jaga ketakwaan ini agar tetap ada dalam diri kita. Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa tujuannya agar kita menjadi orang bertakwa. Bukan ketika di bulan Ramadan saja, tapi setelah bulan Ramadan berlalu. Sesuatu hal yang baik adalah kita pindahkan kebiasaan takwa kita setelah Ramadan berlalu. Jangan kita ini menjadi orang-orang yang menyembah Allah di bulan Ramadan saja, tapi setelah itu kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga ketakwaan kita agar senantiasa ada pada diri kita, ada 5 tuntunan yang perlu kita pegang selama kita hidup. Insya Allah ketakwaan itu akan senantiasa ada pada diri kita. Yang pertama, khusus bagi laki-laki, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Keimanan kita, ketakwaan kita itu sebagai seorang laki-laki mukmin itu diukur dengan sholat berjamaah. Kalau kita gak mampu sholat berjamaah, jauh panggang dari api, jauh kita dari takwa, jauh kita dari kata saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitar rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada seorang laki-laki keluar masuk masjid setiap hari untuk sholat 5 waktu, bersaksilah bahwa dia adalah orang beriman. Maka iman, takwa, saleh itu diukur salah satunya dengan sholat 5 waktu kita berjamaah. Sholatlah pada laki-laki ke masjid. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, laki-laki yang buta saja tidak diberi izin untuk sholat di rumah, apalagi kita yang sehat, apalagi kita yang kuat. Datanglah ke masjid. Kaki yang kita tidak bisa gunakan langkah untuk ke masjid, bagaimana bisa melangkahkan diri kita untuk masuk ke dalam surga? Yang kedua, agar takwa kita senantiasa ada pada diri kita, sholat malam tetap dijaga. 30 hari atau 29 hari kita sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, jangan tinggalkan. Itu adalah sebaik-baik rutinitas orang soleh. Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin melihat dirimu soleh atau tidak, maka lihatlah kamu dalam sholat malam. Kalau ada sholat malammu yang kamu rutinkan, insya Allah kamu termasuk dari orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'us salihin man kana qablakum." Sholat malamlah kalian, karena sholat malam adalah ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Ciri khas orang soleh sebelum kalian. Tidak harus 11 rakaat sholat malam itu. Boleh 2 rakaat salam, tambahkan 2 rakaat salam, tutup dengan 1 witir. Itu juga sudah bisa. Kalaupun nggak bisa sholat malam, minimal setiap malam jangan tinggalkan sholat witir, walaupun hanya 3 rakaat. Bisa dikerjakan sebelum tidur ataupun dikerjakan sebelum subuh, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah setelah Ramadan ini berlalu, jangan biarkan hari berlalu kita tidak membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar saja. Al-Quran sebagai motivasi keberkahan hidup kita. Yakinlah, lisan yang senantiasa kita gerakkan untuk membaca Al-Quran, hati yang terbiasa untuk melantunkan Al-Quran dan mentadabburinya, mereka ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk banyak baca Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan ini 1 hari berlalu kita nggak baca Quran. Sedih kita, malu kita kepada Allah. Apa yang kita akan sampaikan kepada Allah ketika nanti di hari kiamat? Kenapa kamu nggak baca Al-Quran sementara waktumu banyak luang? Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Nabi SAW, panglima perang, beliau pernah mengangkat Al-Quran. Ketika menjelang wafat, beliau berkata, "Mohon maaf Al-Quran, aku nggak sempat banyak membacamu karena sibuk dengan jihad." Apa yang kita sampaikan nanti di saat kita meninggal dunia? Maaf, Al-Quran nggak banyak baca karena sibuk dengan urusan dunia. Malu kita kepada Allah Ta'ala. Baca Quran. Kemudian yang keempat, puasa sunnah. Puasa sunnah ini melatih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan batasan paling minimal, paling sedikit dalam 1 bulan itu kita puasa 3 hari. Salatata ayyamin min kulli syahr. Jangan sampai puasa kita itu dalam 1 hari kurang, dalam 1 bulan kurang dari 3 hari. Puasalah Senin dan Kamis. Kalau nggak bisa puasa Senin dan Kamis, hari Seninnya saja juga nggak apa-apa.
Atau hari Kamisnya juga tidak apa-apa. Minimal 3 hari dalam 1 bulan ada kita melaksanakan puasa sunnah. Begitu cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima, cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan malas datang ke majelis ilmu. Kita ini bodoh terhadap ilmu agama. Jangan sampai kita tidak belajar. Itulah sebab kenapa Rasul mewajibkan kita belajar. Allah benci kepada orang yang pandai urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat dan bodoh urusan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu benci sekali pada orang-orang yang pandai urusan dunia, tapi urusan agama atau urusan akhirat dia tidak pandai atau dia bodoh. Alhamdulillah di masjid-masjid ranting Muhammadiyah di mana-mana itu setiap 1 kali dalam 1 pekan ada pengajian. Datanglah, paksakan diri, rutinkan. Jangan ada istilah kapan sempat, tapi sempatkan. Karena ilmu itu adalah ibarat makanan bagi ruh kita. Kalau ruh kita nggak kita kasih makan, dia akan lemah. Dan makanan terbaik ruh kita adalah ilmu. Hidup kita ini, iman kita ini seperti handphone. Kalau nggak kita cas, maka akan low baterainya, habis, padam. Begitulah dengan iman kita. Kalau tidak kita cas, maka dia akan lemah. Dan cara terbaik mengecas iman kita adalah dengan duduk di pengajian dan majelis ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat yang kedua. Pada kesempatan khutbah ini, nasihat yang kedua saya tujukan kepada seluruh orang tua. Dengarkan ini baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada keberkahan bagi seluruh orang tua. Para ulama mengatakan, kun walidan barron liwaladika. Hai para orang tua, jadilah kamu orang tua yang berbakti kepada anakmu. Jadilah kamu orang tua yang berbakti kepada anak-anakmu. Ini istilah baru yang selama ini kita dengarkan. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Padahal sebelum orang tua menuntut bakti dari anaknya, dia harus berbakti kepada anaknya terlebih dahulu. Ada 4 cara bagaimana orang tua itu dikatakan berbakti kepada anaknya. Yang pertama, jadilah orang tua yang soleh. Sebelum kita nuntut anak yang soleh, jadilah kita orang tua yang soleh. Bagaimana mungkin kita bisa mewariskan kesolehan kepada anak sementara kita tidak jadi orang yang soleh? Bagaimana mungkin kita pengen jadi anak yang sholat 5 waktu tapi kita nggak sholat 5 waktu? Kesolehan adalah bukti bakti terbesar orang tua kepada anak. Ingat para orang tua, warisan termahal yang kita wariskan kepada anak-anak kita itu bukan harta, bukan yang lain, tapi adalah kesolehan yang kita tinggalkan sebelum kita meninggal dunia. Itu adalah sebaik-baik orang tua. Yang kedua, kategori orang tua itu dikatakan berbakti kepada anak adalah pastikan para ayah, para ibu, pastikan anaknya sholat. Pastikan anak kita sholat. Jangan biarkan mereka nggak sholat. Jangan tersenyum wajah kita kalau anak kita nggak sholat. Jangan diam kalau anak kita nggak sholat. Orang tua yang gagal adalah orang tua yang punya anak tapi anaknya nggak sholat. Percuma mereka jadi orang hebat, percuma mereka jadi pejabat, percuma mereka jadi orang kaya, tapi untuk meletakkan keningnya di lantai pun mereka nggak mampu. Bukan nggak mampu tapi nggak mau. Siapa yang salah? Ayah dan ibunya. Nggak ada yang pantas kita banggakan dari anak kita, walaupun dia keluar dari mobil mewah masuk ke dalam rumah kita, tapi ketika adzan berkumandang, ketika adzan subuh berkumandang, tak sampai jasadnya ke masjid, nggak ada yang bisa kita banggakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bagaimana kriteria orang tua itu dikatakan orang tua yang berbakti kepada anak? Yaitu pastikan pendidikan agama anak itu baik. Jangan sampai anak kita ini pandai urusan dunia tapi bodoh terhadap urusan agama. Sedih ayah, sedih ibu ketika ayah dan ibu meninggal dunia, anaknya sholat jenazah aja bacaannya nggak hafal. Apa yang bisa dibanggakan dari mereka? Kecantikan mereka, kegantengan mereka, kegagahan mereka nggak ada gunanya saat kita terbujur terbaring yang sudah dikafani tinggal disolatkan, tapi anak kita jangankan jadi imam, bacaan sholat jenazah saja tidak hafal. Jangan sampai itu terjadi. Silahkan anak ini mau diterbangkan kemana saja pendidikannya, mau sekolah di mana saja, mau jadi apa, silahkan. Tapi pendidikan utama harus sejak kecil
pastikan sampai mereka tamat SMA, mereka semua sudah bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Jadi nanti kalau mereka jadi dokter yang soleh, jadi pejabat yang soleh, jadi orang kaya yang soleh, itu yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, bagaimana kriteria seseorang orang tua itu dikatakan berbakti kepada anak, para ayah dan bunda rahimakumullah. Batasi pergaulan anak. Batasi pergaulan anak. Apalagi handphone dan handphone membunuh anak kita, membunuh karakter, membunuh akhlak, membunuh agama, membunuh tata krama sopan santun yang seharusnya mereka dapatkan sejak dini. Silahkan belikan handphone anak kita yang mahal, silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi batasi, jangan sampai anak tidur bawa handphone, fatal. Bagaimana dia mau sholat subuh, dibangunkan subuh payah, sementara sampai jam 2 dia main handphone. Apakah ayah bunda tahu apa yang di dalam handphonenya? Yang lebih parah lagi adalah ketika ayah bunda minta handphone anak, ternyata di situ tertulis kata sandinya yang kita tidak dikasih tahu oleh anak. Parah itu. Pasti ada dosa yang disimpan oleh anak di dalam handphonenya ketika anak tidak memberikan kata sandi handphonenya. Kalau seperti ini, siap-siap tunggu kehancuran bagi anak kita. Kita sebagai orang tua harus mampu menguasai anak kita. Jangan cengeng kita, jangan mengkek kita ini, jangan dibodoh-bodohin sama anak kita. Kita punya kendali. Amanah kita di hadapan Allah besar. Amanah kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat sangat besar. Jangan gara-gara handphone rusak anak kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Nasihat yang ketiga. Nasihat pada kesempatan khutbah ini yang ketiga, kita tunjukkan nasihat ini kepada seorang anak, siapapun yang ada di sini, yang masih ada ayah ibunya. Coba bayangkan wajah ayahnya, coba bayangkan wajah ibunya. Apa yang sudah kita buat untuk ayah dan ibu kita? Sementara Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits beliau bahwa al-walidu awsatu babil jannah, fa in syi'ta fahfadhu wa in syi'ta fadayyahu. Ayah ibu kalian adalah pintu surga yang paling terbuka lebar untuk kalian. Kalau kalian mau, kalian jaga masuk kalian dari pintu surga itu. Tapi kalau kalian mau, silahkan sia-siakan. Tapi pintu surga tertutup untuk kalian. Salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in, namanya Nafi' rahimahullah. Suatu ketika ibunya meninggal dunia, mamanya meninggal dunia, dan dia menangis sampai 1 bulan menangis, nggak berhenti-berhenti. Sahabat-sahabatnya menasehatinya karena dia ulama. Maka para sahabatnya berkata, wahai Nafi, bukankah engkau ini paham ilmu agama? Tidak dibenarkan bagi kita untuk larut dalam kesedihan yang sebegini panjang ketika kita dapat musibah. Apa kata beliau? Aku menangis bukan karena tidak sanggup berpisah dengan ibuku, bukan karena nggak mampu untuk menahan emosional itu, bukan. Tapi ada yang lebih kutangisi daripada itu. Sampai sekarang aku tidak bisa berhenti. Apa itu? Ketika ibu dan ayahku masih hidup, aku punya 2 pintu surga yang terbuka lebar. Tapi ketika ibuku sudah meninggal, pintu surga yang lebar itu tinggal 1. Yang awalnya 2 tinggal 1. Itu yang kutangisi. Karena aku tidak bisa masuk ke dalam surga dari pintu ibuku. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa raghima anfu rajulin adraka abawahu walam yudkhilahul jannah. Merugilah seorang anak yang punya ayah dan ibu tapi nggak bisa masuk surga karena tidak berbakti kepada keduanya. Kaum muslimin rahimakumullah, selagi ayah ibu kita masih ada, ayo bahagiakan mereka, bahagiakan mereka, senyumkan mereka. Jangan buat masalah, jangan buat kecewa, apalagi sampai menangis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, ditanya oleh murid-muridnya, kabarkan kepada kami kategori durhaka seorang anak kepada ayah ibunya itu seperti apa yang paling ringan. Maka beliau mengatakan, kamu berdiri di sini, ayah ibumu duduk di hadapanmu, di bajumu ini ada debu, kemudian kamu bersihkan seperti ini, dan debunya terhirup oleh kedua ibu dan bapakmu, cukuplah kamu dikatakan anak yang durhaka kepada ibu dan bapakmu. Begitulah kedudukan orang tua, begitulah posisi orang tua. Anak-anak jangan suka merajuk,
Anak-anak jangan suka ngambek sama orang tua. Silahkan kesal, tapi disimpan dalam hati, jangan pernah dilampiaskan. Orang tua tidak berhak mendengar kata-kata kasar dari kita. Nggak ada hak kita untuk berkata kasar kepada orang tua, walaupun mereka salah. Kita tetap tunduk, patuh, selagi mereka tidak berbuat maksiat dan tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Hadirin rahimakumullah, yang sudah meninggal orang tuanya, apa yang bisa kita buat sekarang? Sekarang kita jadi orang hebat. Bapak-bapak yang ada di sini sudah jadi orang hebat. Rezeki lapang, pendidikan tinggi, kedudukan sosial juga ada, harta melimpah. Yang hebat bukan kita. Yang hebat bukan kita. Yang pinter bukan kita. Yang jago bukan kita. Tapi ayah ibu kita. Kita belajar di pagi hari, kemudian kita tidur di malam hari. Mama kita nggak tidur, angkat tangan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku sukseskan. Apakah kita lupakan begitu saja jerih payah orang tua kita? Orang tua kita ini sudah di kuburan, sudah meninggal. Ayah kita sudah puluhan tahun meninggal dunia. Tapi ingat, kita pun ini, walaupun kita sudah punya anak, bahkan punya cucu, selagi kita masih hidup, ingat satu hal, masih ada kedua orang tua kita yang menunggu doa-doa dari kita. Sederhana ulama mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu buat kepada orang, atau sebagaimana yang kamu buat kepada ayah dan ibumu, maka itulah yang akan dibuat oleh anakmu kepadamu. Contoh, sekarang kita malas doakan kedua orang tua kita, bapak ibu. Jangan harap anak kita nanti akan mendoakan kita. Allah tidak mengkhianati orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita rutin, rajin mengawali doa kita dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka orang tua kita di kuburan tersenyum, berbahagia, sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana aku dapatkan kebahagiaan ini? Kok tiba-tiba aku bahagia di kuburan ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Hadza min istighfari waladika laka. Kamu tahu ini dari mana? Ini adalah doa-doa dari anakmu. Sekali saja kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kebahagiaan orang tua kita di kuburan itu tidak bisa kita bayangkan bahagianya mereka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jadilah anak yang saleh. Jadilah anak yang saleh. Karena kesolehan kita, setiap ibadah yang kita lakukan, apakah ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, semuanya nanti akan kembali kepada kedua orang tua kita pahalanya. Sekarang kita sholat Idul Fitri, ayah ibu kita sudah meninggal dunia di kuburan, mereka dapat kucuran pahala dari sholat Idul Fitri kita. Sedekah yang barusan kita lempar-lemparkan itu, berapapun jumlahnya, ayah ibu kita tersenyum, bahagia, senang. Kenapa? Karena mendapatkan kiriman pahala dari sedekah kita, walaupun tidak kita niatkan khusus, secara khusus sedekah itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat bahwa anak yang soleh itu adalah hasil dari karya orang tuanya. Maka setiap anak yang soleh, kesolehannya itu akan kembali pahalanya kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Nasihat yang keempat untuk suami dan istri. Wahai para suami, kita punya amanah besar untuk mengantarkan istri-istri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amanah besar untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga itu istri kita. Istri kita ini memang bukan orang baik, bapak-bapak. Istri kita ini mungkin bukan yang terbaik, tapi yakinlah dia itu sudah berusaha menjadi yang terbaik bagi kita dan anak-anak kita. Hargai dia. Jangan berkata kasar kepadanya. Kita pengen istri kita berkata lembut, berkata sopan kepada kita, tapi kita lupa bahwasanya apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kata-kata kasar, cacian, makian, hinaan, kata-kata yang menyakiti hati, itu yang kita torehkan kepada istri-istri kita, itu akan dibalas dengan hal yang serupa. Jangan semena-mena kepada istri kita. Banyak kesalahannya memang, banyak kekurangannya memang, banyak membuat kita kesal memang. Tapi Rasulullah SAW berpesan,
kepada kita semuanya bahwa apabila ada keburukan pada istrimu yang satu, istrimu pada satu keburukan, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Maka ridhoi dia. Para istri juga sama. Suami ibu mungkin bukan suami yang baik, bukan suami yang terbaik, tapi dia sudah berusaha maksimal, bekerja, mencari nafkah, mendidik anak-anaknya, memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Hormati suami, jaga lisan, jaga sikap, jaga tutur kata. Jadilah istri yang salehah, jadilah suami yang saleh. Insya Allah dengan kesalehan seorang istri dan kesalehan seorang suami ditambahkan dengan ilmu agama yang baik, insya Allah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nasihat pada kesempatan khutbah ini adalah nasihat bagi seluruh kaum muslimin kita semuanya. Ada dua nasihat saja untuk kita semuanya. Yang pertama adalah maafkan kesalahan orang sebelum dia minta maaf. Maafkan kesalahan orang sebelum dia minta maaf. Dalam Al-Quran tidak ada perintah kita minta maaf kalau kita salah. Yang ada itu perintah memaafkan. Makanya memaafkan itu berat. Ketika memaafkan itu berat, maka pahalanya juga besar. Mari kita simak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Maafkanlah dan ikhlaskan kesalahan orang. Tidakkah kalian ingin diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah? Maka dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya. Hati kita ini jangan sampai tersimpan sifat dendam kepada orang lain. Allah aja Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Kita belajar dari situ. Tidak ada gunanya kita dendam sama orang. Biarkan orang menzalimi kita, maafkan saja. Maafkan dan maafkan. Pahala orang memaafkan itu tidak ada batasnya. Nasihat yang kedua untuk seluruh kaum muslimin, balas keburukan orang dengan kebaikan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan istilah mental bonus. Apa maksudnya? Ketika orang berbuat buruk kepada kita, ketika orang menzalimi kita, tapi kita mampu membalas dengan kebaikan. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan mampu orang-orang itu bisa membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lupakan kebaikan kita kepada orang dan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kesalahan orang kepada kita dan lupakan setiap kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. 5 hal yang perlu sama-sama kita hayati bersama pada kesempatan khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.